Halo semua, perkenalkan aku Satria dari mahasiswa Pendidikan Teknik Mesin Angkatan 2021. Yuk, simak video ini lebih lanjut. Halo semua, selamat datang. Di kelas ini kita akan belajar mengenai K3. Apa itu K3? K3 atau Kesehatan dan Keselamatan Kerja merupakan segala bentuk kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan juga melalui penyembuhan penyakit akibat kerja. Apa tujuan dari K3? Oke, jadi yang pertama adalah untuk melindungi. Maksudnya di sini adalah untuk melindungi dan menjamin setiap keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Yang kedua adalah menjamin. Maksudnya di sini adalah untuk menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan juga secara efisien. Dan yang ketiga adalah produktif. Maksudnya di sini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan juga aktivitas secara nasional. Karena dengan diterapkannya K3, maka penurunan angka kematian dan juga kecelakaan kerja akan menurun sehingga produktivitas akan lebih baik. Ruang lingkup K3. Yang pertama adalah lingkungan kerja, merupakan lokasi tempat para pekerja melakukan aktivitas kerja. Kondisi lingkungan kerja seperti ventilasi, penerangan, dan situasi haruslah memadai untuk meminimalisir potensi terjadinya kecelakaan kerja. Misalnya saja, penerangan yang kurang terang dapat berdampak buruk pada kesehatan mata para pekerja. Yang kedua adalah alat dan bahan kerja. Alat-alat kerja dan bahan yang digunakan dalam proses produksi juga memengaruhi keselamatan dan juga kesehatan para pekerja itu sendiri. Perlengkapan dan kelayakannya serta bahan-bahan yang berkaitan dengan produktivitas harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penggunaan bahan kimia tertentu, contohnya dalam proses penggunaan bahan kimia ini mengharuskan para pekerja untuk membawa alat-alat kesehatan tertentu juga untuk meminimalisir proses bahayanya. Yang ketiga sendiri adalah metode kerja. Metode kerja atau prosedur kerja merupakan standar kerja yang harus dilakukan oleh pekerja. Pembuatan standar operasional prosedur atau yang lebih kita sering dengar sebagai SOP pada suatu perusahaan memuat segala aturan agar pekerjaan terlaksana secara efektif dan juga secara efisien. Beberapa batas maksimum pekerjaan atau jam kerja dalam sehari juga diatur untuk meminimalisir potensi risiko pada keselamatan pekerjaan itu sendiri. Jenis-jenis bahaya dalam K3. Yang pertama adalah bahaya kimia. Bahaya kimia tertentu dapat terjadi pada kontak langsung oleh pekerja atau terhirup langsung yang berpotensi menyebabkan cacat atau penyakit tertentu. Yang kedua adalah bahaya fisika, meliputi gangguan yang terjadi akibat operasi mesin yang menimbulkan kebisingan, suhu ruangan yang ekstrim, serta pencahayaan yang kurang memadai. Yang ketiga ada bahaya biologi. Asal dari hewan atau mikroorganisme yang tak kasat mata dapat masuk ke dalam tubuh tanpa diketahui, seperti berbagai jenis virus atau bakteri. Kemudian ada bahaya mekanik, berasal dari benda-benda bergerak yang tajam atau berat yang dapat menimbulkan resiko pekerjaan seperti tertusuk, terjepit, terhimpit, terpotong, atau tertabrak. Kemudian ada bahaya ergonomi,
berasal dari ketidaksesuaian desain atau alat fasilitas kerja dengan kapasitas tubuh pekerja, sesuai gerakan respektif atau berulang yang dapat menyebabkan gangguan pada tubuh. Demikian sedikit materi tentang K3 dari saya. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih.